Jumpa lagi dengan kami di podcast Al-Fatih. Kenalin, nama saya Nur Aina Livia Fadila dari kelas 11 IPA di Ponpes Al-Muhajirin Kobar. Nah, kali ini kita akan melakukan podcast seperti biasanya dengan bertemakan menjadi remaja dengan tutur bahasa yang baik juga benar. Nah, di sini kita tahu di zaman sekarang pasti banyak yang menggunakan bahasa masih salah dalam pengucapan maupun penulisannya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar dengan narasumber yang sangat inspiratif juga keren, yaitu Kak Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kak Enggal. Silakan Kak Enggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah. Yes. Mantap. Baik Kak, bisa mungkin kita di sini belum kenal nih sama Kak Enggal. Boleh diperkenalkan? Oke. Hai sobat semua, perkenalkan nama kakak Enggal Ganusa Satrio Piningit. Ya, biasa dipanggil Enggal, tapi sering salah panggil Angel. Tapi sesungguhnya nama saya Enggal. Iya. Baiklah, kakak berusia 22 tahun. Sekarang kakak adalah CPNS di DP3 HSKB Provinsi Kepulauan Belitung. Nah, kebetulan di tahun 2022 kakak diamanatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Belitung yang mewakili ke nasional. Mantap Kak ya, luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya, atas kehadiran Kakak di sini. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi remaja dengan tutur bahasa yang baik dan benar. Nah, masih banyak dari kita yang penggunaan bahasa Indonesianya belum tepat atau masih banyak kurangnya. Termasuk saya sendiri yang masih dalam tahap belajar ya Kak ya. Nah, di sini pertanyaan pertama nih Kak. Menurut Kakak, apa sih definisi bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Kakak? Oke, di sini kakak mau menyampaikan juga. Kakak sebagai duta bahasa bukan berarti kakak sempurna. Jadi di sini siapa yang mau belajar? Nah, dari mau belajar, saya juga mau belajar. Nah, keinginan untuk belajar itulah kita sebagai garda terdepan khususnya remaja. Berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah satu, bahasa Indonesia yang baik apabila kita menggunakannya sesuai dengan kaidah. Kaidah di sini satu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dua, kita mempelajari struktur kalimat yang sudah diajarkan dari SD nih. Kita tahu subjeknya, predikat, objeknya harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Terus menggunakan kata hubung apa. Nah, kata-kata yang dalam paragraf itu kan sudah ada aturannya juga. Jadi itu kita bisa katakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang baik. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan pada tempat yang tepat. Contohnya, bahasa Indonesia ini, kenapa awalnya harus ada bahasa Indonesia? Karena kita sebagai orang Bangka nih, Bangka Belitung, emangnya kita bisa ngerti nih sama bahasa orang Jawa? Gak ngerti secara langsung kan? Nah, makanya bagaimana cara menyatukan orang Bangka, orang Jawa, orang Aceh sampai Papua. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia itu, kita bisa menyatukan seluruhnya. Nah, penggunaannya itu dari contoh atau perumpamaan yang kakak bilang tadi, bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di ranah publik, di ranah orang banyak, di ranah luar provinsi. Jadi, guna bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita baik secara struktur dan kita benar secara konteks. Jadi perpaduan ini menjadikan kita sebagai generasi muda mampu menggunakan bahasa Indonesia di tempat. Baiklah, seperti itu ya Kak ya. Berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah yang sesuai kaidah dan sesuai struktur dan bisa bahasa itu mempersatukan di Indonesia, seperti itu Kak ya. Baik. Pertanyaan kedua nih Kak. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar khususnya di masyarakat? Nah, di remaja masa kini nih Kak. Dan kita tahu ada bahasa jaksel atau bahasa gaul yang beredar di masyarakat yang mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bagaimana tanggapan Kakak? Oke, pasti generasi muda di sini pada tahu kan bahasa jaksel gimana? Mencampur adukan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, di aturan bahasa Indonesia manapun pasti tidak ada, dan itu salah. Dan di Trigatra yang kami pelajari di Duta Bahasa, Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Dan bahasa jaksel tidak ada di situ. Oke.
menanggapi hal ini, maka kita harus sadar dulu nih generasi muda bahwa orang-orang atau bukan daerahnya sih, budaya mereka yang menggunakan bahasa Jaksel ini sebagai bahasa yang benar itu salah, karena memang tidak ada kaidahnya. Terus mungkin bisa dilatar belakangi oleh kebanggaan mereka karena bahasa Inggris dinilai mungkin lebih keren, lebih oke dibanding generasi-generasi tua yang cenderung lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu salah. Jadi saran kakak atau untuk kita semua sebagai generasi muda, ayo kita sadar dulu bahwa bahasa ini salah. Bahasa ini tidak patut dipopulerkan, tidak patut untuk kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari. Mari kita pelajari bahasa daerah. Kita kan punya bahasa daerah nih, bahasa Bangka ini banyak sekali. Di tempat kakak nih, di desa satu sama desa lain aja beda. Dan kenapa kita tidak pakai bahasa itu sebagai bahasa kebanggaan kita dan kita berbicara sama orang tua kita atau orang-orang yang di daerah kita. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan kita sebagai negara Indonesia. Luar biasa Kak ya. Jadi bahasa Jaksel itu sebenarnya nggak ada ya guys ya. Kayak mencampur adukan itu nggak keren loh guys ya. Kita pakai bahasa Bangka, bahasa daerah kita sendiri itu baru yang keren. Kayak melestarikan bahasa daerah kita. Keren. Pertanyaan ketiga, kita tahu fasilitas publik itu menjadi contoh dalam berbahasa. Nah, kita tahu juga bahwa masih banyak fasilitas publik yang masih salah dalam penulisan, dalam pengucapan, seperti iklan, seperti baleho, seperti brosur-brosur seperti itu Kak. Nah, apa sih Kak? Ada nggak contoh-contoh yang masih salah dalam penggunaan kata atau penggunaan bahasa yang di dalam iklan tersebut? Oke. Baik, untuk fasilitas umum banyak sekali ya untuk penggunaan bahasa Indonesia yang salah dan dianggap benar karena tidak ada yang melakukan pemeriksaan dan tidak ada yang yakin untuk menggantinya dan bisa sepopuler yang salah. Contohnya kita lihat saja dalam penulisan surat, atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Itu penggunaan surat kan penting karena dia sebagai salah satu sarana berkomunikasi antara satu instansi dengan instansi lain. Atas perhatiannya. Dan di surat itu kan yang hanya berperan adalah antara yang mengantari surat atau yang mempunyai keperluan dan yang diperlukan itu siapa? Atas perhatiannya, ini adalah orang ketiga. Siapa orang ketiga di sini? Sedangkan kita tidak berbicara orang ketiganya. Nah itu contohnya. Yang kedua, Selamat Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah ini sangat umum dan hampir tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Saya bilang Indonesia karena saya juga belajar dan kebetulan saya membaca buku. Teman-teman bisa akses buku Irfan Lanin yang berjudul Xenoglosophilia, Kenapa Harus Nginggris. Jadi di situ banyak sekali dibahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Salah satunya kita bahas lagi, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Memang benar kalau kita lihat sekilas, tapi salah karena tidak efektif. Kita berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik. Jadi yang benar itu adalah Selamat Idul Fitri. Kenapa? Karena di buku tersebut dijelaskan bahwa Idul sudah berarti hari raya. Jadi kalau ada dua opsi, yang pertama kalau mau menggunakan idulnya, jadi kita tinggal pakai Selamat Idul Fitri. Kalau mau idulnya tidak ada, tidak apa-apa, pakainya Selamat Hari Raya Fitri. Nah itu yang benar. Nah yang ketiga, yang menurut kakak paling banyak tidak disadari juga, materai. Materai itu di mana-mana di Google. Kalau kita melakukan penelusuran peramban menggunakan Google, tetap namanya materai. Dimanapun tautan atau pranala yang adik-adik kunjungi pasti tulisannya materai. Tapi yang benar itu adalah meterai menggunakan e. Nah ini sepele tapi salah. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita sama-sama membaca buku yang banyak tentang apa kebutuhan kita. Kalau kita sadar itu salah, atau kita sadar bahwa kita sudah tahu kita salah dan kita perlu mendalami bahasa Indonesia,
Mari kita cari sumber-sumber terpercaya. Salah satunya tadi yang kakak sebutkan, buku Irfan Nadin yang berjudul tentang Xenophilosophy, yaitu kenapa harus Inggris. Dan buku itu sangat cocok untuk kita semua untuk mempelajari seberapa salah sih bahasa Indonesia saya, seberapa salah sih penggunaan kalimat-kalimat ini, dan terus apa sih kata-kata yang bisa kita gunakan untuk istilah-istilah tertentu. Nah, contoh lain nih yang terakhir, HP. HP ini bahasa Indonesia bukan? Bukan kan? Atau iPhone. Wih, saya punya iPhone, bangga banget dengan harganya yang mahal. iPhone nih guys, biasa anak Jaksel. Gue punya iPhone, bangga. Salah. Tapi salah gitu. Oke, harganya memang 20 juta ke atas lah ya, yang apa ya, asli. Orang bilangnya sering ori padahal asli. Nah, yang benar itu adalah telepon. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang sudah ada di KBBI. Sebenarnya sudah ada, cuman kita seperti tamu di rumah kita sendiri, jarang menggunakannya ya. Kita bisa gunakan telepon cerdas, kan kita ambil dari kata smartphone-nya, telepon cerdas atau telepon genggam cerdas, ponsel cerdas, atau yang lebih bagusnya itu gawai. Gawai jarang banget dipakai menurut kakak. Jadi beberapa kantor bahasa juga sudah menerapkan penggunaan gawai. Mari kita biasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luar biasa ya kak ya. Berarti masih banyak yang salah dan sebenarnya itu sepele ya guys ya. Jadi sebenarnya banyak kesalahan yang masih belum kita sadari, dan dalam buku yang kakak sebutin tadi sudah banyak pembahasannya di situ. Jadi bisa kita pelajari dalam buku tersebut. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya kak. Ada nggak sih kak tips and trick untuk menjadi remaja yang bertutur bahasa yang baik dan benar? Oke. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita sendiri harus bangga dengan bahasa itu, karena kakak mendapatkan informasi dari webinar yang kakak pernah gabung yang diselenggarakan oleh kantor bahasa terkait bahasa Indonesia nih akan menjadi salah satu kandidat dari bahasa ASEAN. Jadi bahasa Indonesia itu bukan kita saja yang memakai, jadi ada 11 negara nih di Asia Tenggara yang bakalan menggunakan bahasa Indonesia. Dari situ kita harusnya menyadari nih, wah bahasa Indonesia sekeren itu ya, bakalan setara sama bahasa Inggris. Cuman untuk memulai bahasa Indonesia itu benar-benar dipakai oleh negara lain, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan bangga juga? Belum tentu kan. Maka dari itu kakak ingin semua remaja yang ada di sini bangga dengan bahasa Indonesia itu, karena bahasa ini diperjuangkan tidak mudah. Sudah banyak darah yang dikorbankan sejak 1928 melalui Sumpah Pemuda. Nah, kita tidak perlu berkuar-kuar atau memaksa negara lain untuk mengakui kebahasaan kita, bahwa kita punya bahasa Indonesia loh yang keren, yang tidak ada di bahasa lain. Tidak perlu. Kita lebih ke bagaimana kita bangga menggunakan bahasa Indonesia untuk kita sendiri, dan kemudian kita terapkan dalam berbicara, bertutur kata dengan teman-teman kita sekeliling, barulah kita bisa memberikan dampak-dampak terkait bahasa Indonesia atau kebanggaan itu sendiri kepada teman-teman kita sendiri. Tidak perlu harus membuat channel YouTube. Hey kalian yang melihat video di channel ini atau di kanal ini, gunakan bahasa Indonesia. Sekarang juga kita sudah banyak menggunakan bahasa Jaksel, itu bahasa apa? Nggak perlu begitu. Tidak perlu berkuar-kuar bahwa kita benar-benar kita gitu, dan itu harus disaksikan oleh banyak orang. Tidak, lebih ke bagaimana kita merubah diri kita sendiri, kita bangga dengan bahasa Indonesia, terus kita terapkan melalui pembiasaan. Seperti kita ambil contoh lah tadi, HP sama gawai. HP kita ubah ke gawai. HP hari ini harus merubah HP ke gawai, HP ke gawai, sampai lupa gawai ini bahasa asingnya apa. Jadi seolah-olah memang gawai ini bisa berperan mengganti bahasa Indonesia, mengganti bahasa asing yang selalu diselipkan di bahasa Indonesia. Ya Jaksel juga nih, nanti pakai literary gigimu. Kita punya sebenarnya, kita punya
seharusnya atau sebaiknya. Kan kita banyak istilah lain yang harusnya ada bahasa Indonesianya, tapi karena keren tadi, tidak perlu keren, tapi kita perlu bangga gitu. Itu sih. Dan terakhir nih, pesan untuk adik-adik yang duta bahasa sering canangkan. Jadi kita itu ada 3 gatra bangun bahasa. Pertama, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia karena itulah perekat kita sebagai bangsa dengan provinsi, budaya, adat yang berbeda-beda. Harus, itu yang paling pertama. Nah, yang kedua, kita melestarikan bahasa daerah. Siapa lagi yang akan melestarikan atau menggunakan bahasa daerah kalau bukan kita sendiri? Lama-lama hilang nih bahasa daerah gara-gara modal pengen keren. Nah, jadi aku harus pakai Jaksel nih di kampung, ngomong sama ibu Jaksel. Hah? Lu ngomong apa? Nah, begitu, lebih baik kita bahasa daerah aja, itu lebih keren. Nah, yang terakhir baru bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris masuk di Trigatra Bangun Bahasa? Karena dengan bahasa Inggris kita bisa juga nih menambah relasi kita menjadi lebih luas dengan negara sekitar. Mungkin kita ingin tahu apa sih yang Malaysia pikirkan sekarang terhadap Indonesia, atau apa sih rencana presidensi G20 yang diadakan di Indonesia, dan rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ dengan adanya bahasa Inggris kita bisa paham, oh ini yang dilakukan. Oh, ternyata banyak sekali yang saya tidak ketahui karena saya juga belajar bahasa Inggris, dan dampaknya sangat luar biasa. Saya bisa mengetahui berbagai pengetahuan dari negara lain seperti itu. Baik, luar biasa ya Kak ya. Jadi perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Iya. Dari hal-hal kecil yang tadi merubah handphone menjadi gawai. Nah, jadi kita harus tanamkan dalam diri kita untuk berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Kak ya. Pembahasan kita hari ini sangat seru sangat bermanfaat ilmunya insya Allah. Insya Allah. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktunya, sudah mau membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika banyak kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.